Desa Betung Ateh, Benggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kamis 25 Mei 2022 lalu mendadak jadi ramai. Ini bukan tanpa sebab. Ratusan massa dari desa tersebut melancarkan aksi di Belang Merandih, kecamatan setempat. Mereka menolak izin PT Bumi Mentari Energi yang akan melakukan penambangan emas di Betung Ateh, Benggalang. Kabarnya, pemilik perusahaan ini memiliki hubungan baik dengan penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Tapi soal kebenaran informasi tersebut, media ini belum berhasil mengkonfirmasi kepada Ahmad Marzuki. Hari itu, ratusan massa meneriakkan yel-yel penolakan izin terhadap investor yang akan masuk ke wilayah ini. Mereka adalah dari tim Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh bersama PT Bumi Mentari Energi yang datang ke Betung Ateh untuk mematok lokasi tambang. Namun, alih-alih itu dilakukan, peserta aksi, baik perempuan maupun laki-laki dari daerah pedalaman Nagan Raya ini justru menyampaikan orasi. Salah satunya Malikul Aziz. Dia mengaku kehadiran perusahaan tambang emas akan merusak lingkungan Betung Ateh. Usai melakukan orasi, massa melahirkan selembar surat penolakan yang ditandatangani 4 kecil dari Betung Ateh, camat dan seorang anggota DPRK setempat. Surat penolakan itu akan diteruskan ke pihak terkait di kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Akibat aksi ini, tim Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh dan PT BME terpaksa balik kanan meninggalkan Betung Ateh, Benggalang. Banta Muriji, salah satu peserta aksi, kepada wartawan saat itu menegaskan mereka menolak perusahaan tersebut dan meminta pemerintah tidak memberikan izin operasi tambang di tanah kelahiran mereka. Ironisnya, di sisi lain, aksi penambangan emas secara ilegal justru terus terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Bahkan semakin tidak terkendali. Selain ada yang tewas di lokasi tambang, hutan adat dan hutan lindung pun semakin rusak parah. Sejumlah sumber media cyber modus aceh.co mengungkap, penambangan emas ilegal ini bisa dilakukan karena mereka memberi setoran kepada oknum aparat penegak hukum setempat. Ini tidak lagi menjadi rahasia umum di sana. Salah satu penambang, sebut saja bernama samaran Dolah, mengaku sudah 3 tahun ikut menambang emas di kawasan Betung, Kabupaten Nagan Raya. Untuk bisa beroperasi, dia harus membayar uang dari 20 hingga 30 juta kepada seorang oknum aparat penegak hukum di jajaran Polres Nagan Raya. Selain Dolah, ada juga Ali bernama Samaran. Dia juga mengaku memberi setoran kepada oknum tadi. Pertambangan emas ilegal dan legal di Nagan Raya memang menjadi persoalan dilematis. Maklum saja, kegiatan ini berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan karena penggunaan bahan kimia sehingga menyebabkan ekosistem lingkungan menjadi terancam. Kecuali itu juga berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Salah satunya di Kampung Kubu Tunong, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kampung ini merupakan tempat proses tambang emas, persis di aliran sungai Kubu Tunong. Penambangan sudah memanfaatkan alat mekanis penggalian dan penyaringan seperti dompeng yang mampu menyaring pasir dengan jumlah banyak. Sementara untuk peralatan tradisional sudah mereka tinggalkan. Kisah penambangan emas legal dan ilegal di Nagan Raya bermula pada tahun 2018 lalu, persisnya di Kampung Kubu Tunong. Saat itu mulai berdatangan pekerja tambang mining dari Kalimantan, bahkan proses kerjanya tidak memiliki izin dan melibatkan masyarakat setempat. Karena telah banyak para pekerja dari luar daerah ini memberikan dampak terhadap masyarakat setempat, khususnya dalam bidang sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi warga. Ini dikarenakan tempat masyarakat biasanya bekerja sudah terganggu dengan pencemaran
karena adanya tambang emas tersebut. Entah itu sebabnya, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Nagan Raya melakukan sosialisasi larangan tambang emas ilegal dan illegal logging kepada masyarakat. Mereka memberikan peringatan atau warning kepada pelaku penambang emas tanpa izin atau PETI, serta pelaku illegal logging atau pemalakan liar untuk segera berhenti. Jika masih nekat juga melanggar hukum, maka akan ditindak tegas. Penegasan ini disampaikan Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud dalam keterangan pers kepada wartawan Kamis 22 Juni lalu di Nagan Raya. Menurut AKP Mahfud, larangan ataupun penyetopan PETI dan pemalakan liar yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab itu untuk menghindari kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Untuk itu, Polres Nagan Raya mewarning oknum pelaku illegal mining dan illegal logging di kabupaten tersebut agar tidak lagi melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Jika masih ada oknum yang membandel, maka akan dilakukan penangkapan. AKP Mahfud malah menegaskan pihaknya tidak pandang bulu untuk menangkap pelaku dalam melakukan penertiban aktivitas PETI dan pemalakan liar ini. Hal itu dilakukan demi keselamatan lingkungan di Kabupaten Nagan Raya sesuai laporan masyarakat, kata AKP Mahfud berkilah. Makanya Polres Nagan Raya telah memasang spanduk larangan serta membagikan brosur di setiap kecamatan dalam wilayah itu. Tujuannya agar masyarakat tidak melakukan PETI dan pemalakan liar. Bisa jadi apa yang disampaikan Mahfud ada benarnya. Ini sejalan dengan kerja Polres Nagan Raya yang berhasil menangkap pelaku tambang liar ataupun pemalakan liar beberapa waktu lalu. Tapi ironisnya, ternyata oknum yang ditangkap tadi masih saja melakukan pekerjaan ilegal, meski telah dilarang dan dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Untuk itu, AKP Mahfud berharap pelaku PETI dan pemalakan liar supaya menghentikan segala aktivitas ilegal, karena pihaknya akan melakukan penangkapan kepada siapa saja yang melanggar hukum. Tak hanya itu, Mahfud juga meminta kepada masyarakat untuk memberi informasi kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya guna ditangkap serta ditindak sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Yang jadi soal kemudian adalah, benarkah selama ini jajaran Polres Nagan Raya tidak mengetahui siapa pemain dan pelaku tambang ilegal di sana, sehingga harus meminta masyarakat untuk melaporkannya? Indikasi ini terhendus berdasarkan pengakuan sejumlah sumber modus Aceh.co di Nagan Raya. Mereka mengungkap dan patut diduga mulusnya praktek tambang ilegal selama ini di sana karena memang di backup oknum pejabat di jajaran Polres Nagan Raya Provinsi Aceh. Oknum itu mulai bertugas di Polres Nagan Raya 7 Januari 2021 lalu. Ketika itu, permasalahan terkait tambang ilegal mulai muncul, namun tidak direspon secara serius. Padahal, laporan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat terus bermunculan karena berpotensi merusak alam. Bahkan, tambang ilegal itu dilakukan di dekat perkampungan masyarakat. Namun lagi-lagi, laporan demi laporan tidak ada tindak lanjut sama sekali. Sebaliknya, alat berat jenis eskavator terus bertambah dan melakukan penambangan ilegal yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebut saja Kecamatan Senagan Timur, Kecamatan Betung, dan Kecamatan Betung Atuh Bangkalang yang berada dalam Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Salah satu praktek tambang ilegal di Kabupaten Nagan Raya ini pernah juga dilaporkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA Perwakilan Nagan Raya yang juga dimuat pada beberapa media pers online. Dalam laporannya, YARA Perwakilan Nagan Raya menyebut, kuat dugaan dari hasil observasi mereka di lapangan, ada oknum dari Kepolisian Resor Nagan Raya yang membackup para petambang ilegal ini. Bayangkan saja, sebut YARA, ada 500 lebih.
ekskavator yang beroperasi secara ilegal di sana. Tak hanya itu, Yara perwakilan Naganraya juga menduga kuat salah satu pejabat di Polres Naganraya ikut terlibat dan memiliki ekskavator yang dikelola orang kepercayaannya untuk menambang emas secara ilegal. Kepada media pers ketika itu, Yara perwakilan Naganraya mengaku memiliki bukti kuat. Ini berdasarkan hasil wawancara mereka dengan sejumlah pekerja alat berat di lapangan. Ungkap Yara, pejabat tersebut setingkat kepala satuan atau kasat di Polres Naganraya. Tapi ironisnya, laporan yang dibuat Yara perwakilan Naganraya kemudian sampai kini tidak ada tindak lanjut. Entah sudah masuk angin atau ada di lain, entahlah. Sumber lain, modusaceh.co menyebut, dari hasil penelusuran pihaknya di lapangan, tetap saja ada oknum di jajaran Polres Naganraya yang membackup para petambang ilegal dengan mematok uang setoran 30 juta per bulan dan disetor di awal untuk menambang. Setoran itu diberikan kepada satu koordinator penambang yang ditunjuk oleh oknum tadi. Jika tidak menyetor, maka para penambang ilegal tadi ditangkap dan akan dilepas kembali setelah mereka menyetor. Sebut saja tanggal 14 Januari 2022 lalu, pejabat di Polres Naganraya ada menangkap satu ekskavator yang sedang menambang secara ilegal beserta 3 pekerja dan alat bukti lainnya. Menurut informasi yang disampaikan kepada wartawan ketika itu, para penambang ditangkap karena tidak mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Naganraya. Tapi lagi-lagi ironisnya, ada ratusan penambang lain yang juga beroperasi secara ilegal dan di dekat penambang yang ditangkap tersebut, tapi justru tidak ditindak. Dari hasil penelusuran sumber tadi, penambang ilegal yang ditangkap tersebut adalah mereka yang tidak memberi setoran dan tidak melapor. Jika mereka akan menambang dan akan memberi setoran kepada koordinator yang ditunjuk oleh oknum di jajaran Polres Naganraya tadi, maka mereka dengan bebas bisa melakukan penambangan. Lantas siapa orang kepercayaan yang menjadi koordinator dari orang suruhan oknum pejabat di Polres Naganraya itu? Sumber media ini sebut saja panggilannya Tengkuka dan kawan-kawan. Posisinya pernah dipermasalahkan memang oleh sejumlah tokoh masyarakat di Naganraya, namun dia tetap kuat. Kabarnya Tengkuka di backup oknum aparat penegak hukum tersebut. Selain masalah tambang ilegal, oknum tadi diduga juga melakukan pemerasan dan ancaman kepada sejumlah kepala dinas di jajaran pemerintah Kabupaten Naganraya. Caranya, dia meminta paket kegiatan atau proyek. Jika tidak diberikan, maka akan diancam. Oknum tersebut akan diperiksa kegiatan proyeknya pada tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya benar-benar tajir. Sumber modusaceh.co menyebut pada tahun anggaran 2021 dan 2022 lalu, si oknum tadi mendapat sejumlah proyek pada Dinas Perkim Naganraya. Ambil contoh, lanjutan pembangunan gedung serbaguna Sukamakmur dengan pagu anggaran 999 juta lebih yang bersumber dari dana Otsus 2021. Proyek ini dikerjakan CV AMA. Selanjutnya, pembangunan sumur bor berkapasitas 2 liter per detik di Desa Cot, Kecamatan Senagan dengan pagu 260 juta yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2021 yang dikerjakan CV KS. Berlanjut pada pembangunan gedung Museum Al-Quran dengan pagu 2,5 miliar yang bersumber dari dana Otsus 2022 yang dikerjakan CV PNM. Disusul pembangunan pagar Polsek Kecamatan Taduraya Rp 100 juta yang bersumber dari anggaran DAU 2022. Pembangunan Polsek Kecamatan Kuala Pesisir berjumlah 200 juta, dananya juga dari anggaran DAU 2022. Selain itu, ada pengamanan jembatan Pulau Raga di Kecamatan Betung sekitar 1 miliar yang bersumber dari anggaran Otsus 2022. Pembangunan
Laboratorium Bahasa pada SMP Negeri Ulumul Quran di Kecamatan Sukamakmur sekitar 500 juta yang bersumber dari anggaran Otsus 2022 pada Dinas Pendidikan Nagan Raya. Lantas benarkah oknum di Polres Nagan Raya itu begitu kuat, nekat, dan sangat berani memainkan peran bulusnya? Satu informasi penting berhasil diperoleh media modusaceh.co dari sejumlah sumber di Polres Nagan Raya dan Polda Aceh. Mereka menyebut dan menduga bertahannya oknum pejabat berpangkat AKP itu namun terasa jenderal ini karena setorannya memang tetap lancar kepada sejumlah oknum pejabat di Polda Aceh. Benarkah semua dugaan tadi? Tentu saja sudah saatnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menurunkan tim khusus ke Aceh dan Nagan Raya untuk membuktikan semua itu. Semoga saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.